Analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Pengertian sumber dan penggunaan dana. Laporan keuangan yang biasanya atau pada umumnya dibuat oleh suatu perusahaan adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan laba yang ditahan. Namun ada pula perusahaan yang menyusun laporan keuangan yang lain, selain ketiga laporan keuangan tersebut. Misalnya laporan sumber dan penggunaan dana. Bahkan banyak penganalisa atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu perusahaan yang menginginkan adanya laporan sumber dan penggunaan dana tersebut. Karena analisa sumber dan penggunaan dana tersebut merupakan alat analisa keuangan yang sangat penting bagi financial manager, ataupun para calon kreditur, atau bagi bank dalam menilai permintaan kredit yang diajukan kepadanya. Dengan analisa sumber dan penggunaan dana, akan dapat diketahui bagaimana perusahaan mengelola atau menggunakan dana yang dimilikinya. Dalam melaporkan sumber dan penggunaan dana, sering terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian dana atau fund. Pengertian yang pertama, dana diartikan sama dengan modal kerja, baik dalam arti modal kerja bruto maupun modal kerja neto. Sehingga dengan demikian, laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja dan perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan. Pengertian yang kedua, dana diartikan sama dengan kas. Dengan demikian, laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan kas selama periode yang bersangkutan. Pengertian lain lagi dari dana adalah sebagai net monetary assets, yaitu kas dan aktiva-aktiva lain yang mempunyai sifat sama dengan kas. Bahkan ada yang mengartikan dana sama dengan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam praktek, konsep yang diikuti dalam melaporkan sumber dan penggunaan dana adalah dana sebagai kas dan dana sebagai modal kerja neto. Definisi modal kerja. Suatu analisa terhadap sumber dan penggunaan modal kerja sangat penting bagi penganalisa intern maupun ekstern. Di samping masalah modal kerja ini erat hubungannya dengan operasi perusahaan sehari-hari, juga menunjukkan tingkat keamanan atau margin of safety para kreditur, terutama kreditur jangka pendek. Adanya modal kerja yang cukup sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan modal kerja yang cukup itu, memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin, dan perusahaan tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan. Akan tetapi, adanya modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif, dan hal ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan telah disia-siakan. Sebaliknya, adanya ketidakcukupan maupun mismanagement dalam modal kerja merupakan sebab utama kegagalan suatu perusahaan. Oleh karena itu, maka bab ini akan dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan modal kerja. Ada 3 konsep atau definisi modal kerja yang umum dipergunakan, yaitu yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin, atau menunjukkan jumlah dana atau fund yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Dalam konsep ini tidak mementingkan kualitas dari modal kerja. Apakah modal kerja dibiayai dari modal para pemilik, hutang jangka panjang, maupun hutang jangka pendek. Sehingga dengan modal kerja yang besar tidak mencerminkan margin of safety para kreditur jangka pendek yang besar juga. Bahkan modal kerja yang besar, menurut konsep ini, tidak menjamin kelangsungan operasi yang akan datang, serta tidak mencerminkan likuiditas perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua adalah konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja.
Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada utang lancarnya atau utang jangka pendek, dan menunjukkan pula margin of protection atau tingkat keamanan bagi para kreditur jangka pendek, serta menjamin kelangsungan operasi di masa mendatang, dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman jangka pendek dengan jaminan aktiva lancarnya. Untuk memperjelas perbedaan antara konsep modal kerja yang kuantitatif dengan konsep modal kerja kualitatif, berikut ini ilustrasi sebagai berikut. Dari data tersebut, menurut konsep modal kerja yang kuantitatif, dari tahun 1977 ke tahun 1978 tidak terjadi perubahan modal kerja. Karena jumlah modal kerja untuk kedua saat tersebut yaitu sama, 5.500.000. Tetapi menurut konsep kualitatif, keadaan modal kerja tahun 1978 jauh lebih baik dibandingkan dengan modal kerja akhir tahun 1977. Modal kerja tahun 1977 mengalami defisit 500.000, sedangkan dalam akhir tahun 1978 modal kerjanya sebesar 2.750.000. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini menitikberatkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya, dana-dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Tetapi tidak semua dana digunakan untuk menghasilkan laba periode ini atau current income. Ada sebagian dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba di masa yang akan datang. Misalnya bangunan, mesin-mesin pabrik, alat-alat kantor, dan aktiva tetap lainnya. Dari aktiva tetap tersebut, yang menjadi bagian dari modal kerja tahun ini adalah sebesar penyusutan atau depresiasi aktiva-aktiva tersebut untuk tahun ini. Aktiva lancar sebagian besar merupakan unsur modal kerja, walaupun tidak seluruhnya. Ada sebagian aktiva lancar yang bukan merupakan modal kerja. Misalnya, dalam piutang yang timbul dari penjualan barang dagangan secara kredit. Dalam piutang tersebut, terdiri dari dua unsur, yaitu harga pokok barang yang dijual dan laba penjualan barang tersebut. Harga pokok dari barang yang dijual tersebut merupakan unsur modal kerja, sedangkan keuntungannya bukan merupakan unsur modal kerja, tetapi merupakan modal kerja yang potensial. Dalam uraian-uraian selanjutnya, istilah modal kerja berarti net working capital, atau kelebihan aktiva lancar terhadap utang lancar. Sedang untuk modal kerja sebagai jumlah aktiva lancar digunakan istilah modal kerja bruto atau gross working capital. Pentingnya modal kerja. Tersedianya modal kerja yang segera dapat dipergunakan dalam operasi tergantung pada tipe atau sifat dari aktiva lancar yang dimiliki seperti kas, efek, piutang, dan persediaan. Tetapi modal kerja harus cukup jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Karena dengan modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan. Di samping memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis atau efisien dan perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan. Juga akan memberikan beberapa keuntungan lain, antara lain A. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. B. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. C. Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan. Semakin besar
dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. D. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumennya. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para langganannya. F. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Modal kerja yang cukup memang sangat penting bagi suatu perusahaan. Tetapi berapakah modal kerja yang dianggap cukup bagi suatu perusahaan itu? Untuk menentukan jumlah modal kerja yang dianggap cukup bagi suatu perusahaan, bukanlah merupakan hal yang mudah. Karena modal kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan tergantung atau dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, sifat atau tipe dari perusahaan. Modal kerja dari suatu perusahaan jasa relatif akan lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri. Karena untuk perusahaan jasa, misalnya perusahaan listrik, perusahaan air minum, perusahaan bioskop, dan perusahaan-perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang perhubungan, baik darat, laut, maupun udara, tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang, maupun persediaan. Kebutuhan uang tunai untuk membayar pegawainya maupun untuk membiayai operasinya dapat dipenuhi dari penghasilan atau penerimaan-penerimaan saat itu juga. Sedang piutang biasanya dapat ditagih dalam waktu yang relatif pendek. Bahkan untuk perusahaan jasa tertentu, penerimaan uang justru lebih dahulu daripada pemberian jasanya. Misalnya, seseorang yang akan naik kereta api, tentu harus membeli karcis terlebih dahulu. Sifat dari perusahaan jasa biasanya memiliki atau harus menginvestasikan modal-modalnya sebagian besar pada aktiva tetap atau plant and equipment yang digunakan untuk memberikan pelayanan atau jasanya kepada masyarakat. Apabila dibandingkan dengan perusahaan industri, maka keadaannya sangatlah ekstrim. Karena perusahaan industri harus mengadakan investasi yang cukup besar dalam aktiva lancar, agar perusahaannya tidak mengalami kesulitan di dalam operasinya sehari-hari. Oleh karena itu, apabila dibandingkan dengan perusahaan jasa, perusahaan industri membutuhkan modal kerja yang lebih besar. Bahkan di antara perusahaan industri sendiri, kebutuhan akan modal kerjanya pun tidak sama. Perusahaan yang memproduksi barang akan membutuhkan modal kerja yang lebih besar daripada perusahaan perdagangan atau perusahaan eceran. Karena perusahaan yang memproduksi barang harus mengadakan investasi yang lebih besar dalam bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual, serta harga persatuan dari barang tersebut. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan dijual maupun bahan dasar yang akan diproduksi sampai barang tersebut dijual. Makin panjang waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau untuk memperoleh barang tersebut, makin besar pula modal kerja yang dibutuhkan. Di samping itu, harga pokok persatuan barang juga akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang dibutuhkan. Semakin besar harga pokok persatuan barang yang dijual, akan semakin besar pula kebutuhan akan modal kerja. Misalnya sebuah perusahaan kapal terbang dibandingkan dengan perusahaan mebel atau perabot rumah tangga, maka modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan kapal terbang akan jauh lebih besar karena di samping membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan sebuah kapal terbang, juga harga pokok dari sebuah kapal terbang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pokok sebuah mebel. Yang ketiga, syarat pembelian bahan atau barang dagangan. Syarat pembelian barang dagangan atau bahan dasar yang akan digunakan untuk memproduksi barang sangat mempengaruhi jumlah modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Jika syarat kredit yang diterima pada waktu pembelian menguntungkan, makin sedikit uang kas yang harus diinvestasikan dalam persediaan bahan ataupun barang dagangan. Sebaliknya, bila pembayaran atas bahan atau barang yang dibeli tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, maka uang kas yang diperlukan untuk membiayai persediaan semakin besar pula. Yang keempat, syarat penjualan. Semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para pembeli akan mengakibatkan semakin besarnya jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan dalam sektor piutang. Untuk memperendah dan memperkecil jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan dalam piutang dan untuk memperkecil risiko adanya piutang yang tak dapat ditagih, sebaiknya perusahaan memberikan potongan tunai kepada para pembeli. Karena dengan demikian, para pembeli akan tertarik untuk segera membayar utangnya dalam periode diskonto tersebut. Yang kelima, tingkat perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan atau inventory turnover menunjukkan berapa kali persediaan tersebut diganti dalam arti dibeli dan dijual kembali. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan tersebut, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan, terutama yang harus diinvestasikan dalam persediaan, semakin rendah. Untuk dapat mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka harus diadakan perencanaan dan pengawasan persediaan secara teratur dan efisien. Semakin cepat atau semakin tinggi tingkat perputaran akan memperkecil risiko terhadap kerugian yang disebabkan karena penurunan harga atau karena perubahan selera konsumen. Di samping itu akan menghemat ongkos penyimpanan dan pemeliharaan terhadap persediaan tersebut. Di samping faktor-faktor tersebut di atas, masih banyak faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. Misalnya faktor musiman, volume penjualan, tingkat perputaran piutang, dan jumlah rata-rata pengeluaran uang setiap harinya. Sumber modal kerja. Pada dasarnya modal kerja itu terdiri dari dua bagian pokok, yaitu yang pertama bagian yang tetap atau bagian yang permanen, yaitu jumlah minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa kesulitan keuangan. Dan yang kedua, jumlah modal kerja yang variabel, yang jumlahnya tergantung pada aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar aktivitas yang biasa. Kebutuhan modal kerja yang permanen seharusnya atau sebaiknya dibiayai oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham. Semakin besar jumlah modal kerja yang dibiayai atau yang berasal dari investasi pemilik perusahaan akan semakin baik bagi perusahaan tersebut, karena akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit dan semakin besar jaminan bagi kreditor jangka pendek. Di samping dari investasi para pemilik perusahaan, kebutuhan modal kerja yang permanen dapat pula dibiayai dari penjualan obligasi atau jenis utang jangka panjang lainnya. Tetapi dalam hal ini, perusahaan harus mempertimbangkan jatuh tempo dari utang jangka panjang ini di samping juga harus mempertimbangkan beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Pada umumnya, sumber modal kerja suatu perusahaan dapat berasal dari A. Hasil operasi perusahaan adalah jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan laba rugi, ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Jadi, jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan dapat dihitung dengan menganalisa laporan perhitungan laba rugi perusahaan tersebut. Dengan adanya keuntungan atau laba dari usaha perusahaan, dan apabila laba tersebut tidak diambil oleh pemilik perusahaan, maka laba tersebut akan menambah modal perusahaan yang bersangkutan. Biaya-biaya operasi perusahaan pada dasarnya terdiri dari biaya yang memerlukan pengeluaran uang atau menimbulkan utang yang pada akhirnya juga akan menyebabkan penggunaan modal kerja. Biaya yang memerlukan pengeluaran uang ini dinamakan biaya tunai, seperti upah, gaji, premi asuransi.
Di samping itu ada juga sebagian biaya yang tidak memerlukan pengeluaran uang pada saat atau periode itu, atau tidak menimbulkan utang yang pada akhirnya akan menggunakan modal kerja, seperti depresiasi, amortisasi dari diskonto obligasi, maupun aktiva intangible lainnya. Meskipun biaya-biaya yang termasuk kelompok kedua ini diperhitungkan dalam menentukan net income, tetapi dalam menghitung jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan, biaya-biaya tersebut harus dikeluarkan karena biaya-biaya tersebut tidak menggunakan modal kerja. Proses pembebanan depresiasi dan amortisasi terhadap penghasilan perusahaan adalah merupakan perubahan dari aktiva tetap dan aktiva intangible menjadi modal kerja. Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Arus dana yang menggambarkan proses perubahan aktiva tetap ke modal kerja. Awalnya, uang kas yang diinvestasikan dan kas ini digunakan untuk aktiva tetap dan membayar biaya-biaya. Kemudian melalui proses menghasilkan barang yang siap dijual, yang akhirnya modal akan kembali lewat penjualan. Uraian mengenai depresiasi merupakan sumber modal kerja dapat pula digambarkan dengan angka-angka sebagai berikut. Penjualan 10 juta, harga pokok penjualan 6 juta, dikurangkan menjadi laba kotor yaitu 4 juta. Biaya tunai 1.600.000, depresiasi 1 juta, ditambahkan menjadi 2.600.000. Jadi laba bersih adalah 1.400.000. Aktiva lancar telah bertambah 10 juta, yang berasal dari penjualan barang dagangan. Dari hasil penjualan ini, telah dikeluarkan lagi untuk membayar harga pokok 6 juta dan biaya tunai 1.600.000. Sehingga secara neto, aktiva lancar hanya bertambah 2.400.000. Berarti modal kerja bertambah pula sebesar 2.400.000. Jumlah 2.400.000 ini sama dengan jumlah laba bersih periode tersebut, ditambah dengan jumlah depresiasi periode itu juga. Kalau hasil atau keuntungan operasi dari tahun ke tahun tidak digunakan untuk membayar dividen, untuk membeli aktiva tetap, atau untuk tujuan-tujuan lain yang semacamnya, maka akan mengakibatkan atau menimbulkan keadaan di mana aktiva lancar sedemikian besarnya sehingga melebihi jumlah modal kerja yang dibutuhkan. Sumber modal kerja yang lain adalah yang B, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek atau marketable securities atau efek adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan adanya penjualan surat berharga ini, menyebabkan terjadinya perubahan dalam unsur modal kerja, yaitu dari bentuk surat berharga berubah menjadi uang kas. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan surat berharga ini merupakan suatu sumber untuk bertambahnya modal kerja. Sebaliknya, apabila dalam penjualan tersebut terjadi kerugian, maka akan menyebabkan berkurangnya modal kerja. Apabila efek atau investasi jangka pendek itu dijual dengan harga jual yang sama dengan harga perolehannya, tanpa laba maupun rugi, maka penjualan efek-efek tersebut tidak akan mempengaruhi besarnya modal kerja, atau modal kerja tidak bertambah maupun berkurang. Di dalam menganalisa sumber-sumber modal kerja, maka sumber yang berasal dari keuntungan penjualan surat-surat berharga harus dipisahkan dengan modal kerja yang berasal dari usaha pokok perusahaan. Sumber modal kerja perusahaan yang C yaitu penjualan aktiva tidak lancar. Sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan.
Perubahan dari aktiva ini menjadi kas atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar hasil penjualan tersebut. Apabila dari hasil penjualan aktiva tetap atau aktiva tidak lancar lainnya ini tidak segera digunakan untuk mengganti aktiva yang bersangkutan, akan menyebabkan keadaan aktiva lancar sedemikian besarnya, sehingga melebihi jumlah modal kerja yang dibutuhkan, atau adanya modal kerja yang berlebih-lebihan. Sumber modal kerja yang D yaitu penjualan saham atau obligasi. Untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan, perusahaan dapat pula mengadakan emisi saham baru atau meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambah modalnya. Di samping itu, perusahaan dapat juga mengeluarkan obligasi atau bentuk utang jangka panjang lainnya, guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Penjualan obligasi ini mempunyai konsekuensi bahwa perusahaan harus membayar bunga tetap. Oleh karena itu, dalam mengeluarkan utang dalam bentuk obligasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Penjualan obligasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau terlalu besar, di samping menimbulkan beban bunga yang besar, juga akan mengakibatkan keadaan aktiva lancar yang besar, sehingga melebihi jumlah modal kerja yang dibutuhkan. Di samping keempat sumber tersebut di atas, masih ada lagi sumber lain yang dapat diperoleh oleh perusahaan untuk menambah aktiva lancarnya. Walaupun dengan bertambahnya aktiva lancar itu tidak mengakibatkan bertambahnya modal kerja. Misalnya dari pinjaman atau kredit dari bank, dan pinjaman-pinjaman jangka pendek lainnya, serta utang dagang yang diperoleh dari para penjual atau supplier. Di sini bertambahnya aktiva lancar diimbangi atau dibarengi dengan bertambahnya utang lancar, sehingga modal kerja dalam arti net working capital tidak berubah. Dari uraian tentang sumber-sumber modal kerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa modal kerja akan bertambah apabila, yang pertama, adanya kenaikan sektor modal, baik yang berasal dari laba maupun adanya pengeluaran modal saham, atau tambahan investasi dari pemilik perusahaan. Yang kedua, ada pengurangan atau penurunan aktiva tetap yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar, karena adanya penjualan aktiva tetap maupun melalui proses depresiasi. Yang ketiga, ada penambahan utang jangka panjang, baik dalam bentuk obligasi, hipotek, atau utang jangka panjang lainnya yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar. Seperti yang dapat digambarkan dengan skema berikut, dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa modal kerja akan bertambah apabila aktiva lancar bertambah yang diimbangi atau dibarengi dengan perubahan dalam sektor atau pos tidak lancar atau non-current account. Penggunaan modal kerja. Pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya penggunaan aktiva lancar untuk melunasi atau membayar utang lancar. Maka penggunaan aktiva lancar ini tidak mengakibatkan penurunan jumlah modal kerja, karena penurunan aktiva lancar tersebut diikuti atau diimbangi dengan penurunan utang lancar dalam jumlah yang sama. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut. Aktiva lancar kas 600.000, piutang dagang 1.300.000. Persediaan 3.500.000. Persekot biaya 100.000. Totalnya adalah 5.500.000. Sedangkan utang lancar yaitu utang dagang 550.000, utang wesel 1.200.000, utang pajak 500.000, utang dividen 500.000. Total utang lancar adalah 2.750.000.
sehingga modal kerja adalah 5.500.000 dikurangi 2.750.000, yaitu 2.750.000. Seandainya utang dagang sebanyak 550.000 dilunasi, maka setelah pelunasan utang dagang tersebut, jumlah aktiva lancar adalah 4.950.000. Sebaliknya, jumlah utang lancarnya masih 2.200.000. Sisa modal kerja setelah pelunasan tersebut tetap sebesar 2.750.000, yaitu 4.950.000 dikurangi 2.200.000. Begitu pula sebaliknya, bila terjadi penambahan aktiva lancar yang diimbangi dengan penambahan utang lancar dalam jumlah yang sama, maka jumlah modal kerja tidak akan berubah. Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja adalah sebagai berikut. Yang A, pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan, meliputi pembayaran upah, gaji, pembelian bahan atau barang dagangan, suplai kantor, dan pembayaran biaya-biaya lainnya. Pembayaran biaya operasi ini akan mengakibatkan terjadinya penjualan atau penghasilan perusahaan yang bersangkutan. Penggunaan aktiva lancar untuk pembayaran biaya operasi ini baru merupakan penggunaan modal kerja kalau jumlah biaya suatu periode lebih besar daripada jumlah penghasilannya atau timbul kerugian. Besarnya penggunaan modal kerja untuk biaya operasi ini akan dapat ditentukan dengan menganalisa laporan perhitungan laba rugi perusahaan tersebut, yaitu jumlah kerugian neto yang nampak dalam laporan perhitungan laba rugi dikurangi dengan jumlah depresiasi dan amortisasi periode tersebut. Mengapa depresiasi dan amortisasi harus dikurangkan? Alasan yang diajukan sama halnya dengan alasan pada waktu pembahasan sumber modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Untuk jelasnya dapat diberikan contoh sebagai berikut. Misalkan penjualan barang dagangan 9.750.000. Harga pokok penjualan 6.500.000. Dikurangkan menjadi 3.250.000. Biaya operasi yaitu biaya tunai 3.500.000. Depresiasi 750.000. Ditambahkan menjadi 4.250.000. Sehingga dikurangkan dari 3.250.000 menjadi rugi 1 juta. Jumlah penggunaan modal kerja untuk menutup kerugian tersebut bukannya 1 juta, melainkan sebesar 250.000. Karena pembebanan biaya depresiasi 750.000 tidak mengurangi jumlah modal kerja atau aktiva lancar, maupun menimbulkan utang lancar. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa aktiva lancar ataupun modal kerja bertambah sebesar 9.750.000 yang berasal dari hasil penjualan barang dagangan dan dari pertambahan aktiva lancar, yaitu 9.750.000. Itu dikeluarkan lagi untuk membayar harga pokok penjualan sebesar 6.500.000 dan biaya operasi 3.500.000. Sehingga secara neto, aktiva lancar atau modal kerja berkurang 250.000. Jumlah 250.000 ini sama dengan jumlah kerugian dikurangi jumlah depresiasi periode tersebut. Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja yang lainnya adalah yang B. Kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya penjualan surat berharga atau efek, maupun kerugian yang insidentil lainnya. Penggunaan modal kerja karena kerugian yang di luar usaha pokok perusahaan harus dilaporkan tersendiri dalam laporan perubahan modal kerja. Hal ini dimaksudkan agar laporan itu lebih informatif bagi para pembacanya. Adapun kerugian baik yang rutin
maupun yang insidentil akhirnya akan mengakibatkan berkurangnya modal perusahaan. Yang lainnya adalah yang C, adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan tertentu dalam jangka panjang. Misalnya dana pelunasan obligasi, dana pensiun pegawai, dana ekspansi, ataupun dana-dana lainnya. Adanya pembentukan dana ini berarti adanya perubahan bentuk aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. Yang D, adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka panjang, atau aktiva lancar lainnya yang mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar atau timbulnya utang lancar yang berakibat berkurangnya modal kerja. Yang E, pembayaran utang-utang jangka panjang yang meliputi utang hipotek, utang obligasi, maupun bentuk utang jangka panjang lainnya, serta penarikan atau pembelian kembali untuk sementara maupun untuk seterusnya saham perusahaan yang beredar, atau adanya penurunan utang jangka panjang diimbangi berkurangnya aktiva lancar. Yang F, pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadinya atau prive, atau adanya pengambilan bagian keuntungan oleh pemilik dalam perusahaan perseorangan dan persekutuan, atau adanya pembayaran dividen dalam perseroan terbatas. Dengan kata lain, adanya penurunan sektor modal yang diimbangi dengan berkurangnya aktiva lancar atau bertambahnya utang lancar dalam jumlah yang sama. Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan berkurangnya modal kerja dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut di bawah ini. Di samping penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan berkurangnya modal kerja tersebut, ada pula pemakaian aktiva lancar yang tidak merubah jumlahnya, baik jumlah modal kerjanya maupun jumlah aktiva lancarnya itu sendiri, yaitu pemakaian atau penggunaan modal kerja atau aktiva lancar yang hanya menyebabkan atau mengakibatkan berubahnya bentuk aktiva lancar atau modal kerja tidak berkurang. Misalnya A, pembelian efek atau marketable security secara tunai. Yang B, pembelian barang dagangan atau bahan-bahan lainnya secara tunai. Yang C, perubahan suatu bentuk piutang ke bentuk piutang yang lain. Misalnya dari piutang dagang atau account receivable menjadi piutang wesel atau notes receivable. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Manajemen dan para kreditor jangka pendek terutama akan tertarik kepada posisi keuangan jangka pendek atau posisi modal kerja suatu perusahaan, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi selama periode itu. Kenaikan dalam modal kerja mungkin ditunjukkan dalam kas, efek, piutang, maupun dalam persediaan atau adanya penurunan atau berkurangnya utang lancar. Dan adanya kenaikan dalam modal kerja ini akan ditafsirkan atau diinterpretasikan tergantung kepada sumber-sumber yang menyebabkan kenaikan tersebut. Apabila seluruh perubahan tersebut semuanya berasal dari hasil operasi perusahaan, maka hal ini akan dinilai sebagai hal yang amat baik atau menguntungkan dibandingkan dengan kenaikan modal kerja yang berasal dari pengeluaran utang jangka panjang. Laporan tentang perubahan modal kerja akan memberikan gambaran tentang bagaimana manajemen mengelola perputaran atau sirkulasi modalnya. Laporan ini akan dapat memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan berikut yang mungkin timbul baik dari manajemen, para pemegang saham, kreditur maupun pihak-pihak lainnya. Yang A, apa yang menyebabkan perubahan posisi modal kerja? B, berapa modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan dan bagaimana komposisinya? Berapa dana atau modal kerja yang berasal dari penjualan saham dan utang jangka panjang, serta bagaimana penggunaan dana-dana tersebut? D. Apakah perusahaan telah menjual sebagian aktiva tetapnya? Apabila demikian, berapakah hasilnya? Dan telah digunakan untuk apa saja? E.
Berapakah modal kerja yang digunakan untuk menambah kekayaan jangka panjang atau aktiva tidak lancar? Atau bagaimanakah perusahaan membiayai ekspansinya? F. Bagaimanakah perusahaan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil operasinya? Berapakah yang telah dibayarkan kepada pemilik perusahaan dalam bentuk dividen? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak akan dapat dijawab oleh laporan-laporan keuangan yang konvensional atau yang biasa. Atau dengan lain perkataan, bahwa laporan perubahan modal kerja merupakan ringkasan tentang hasil-hasil aktivitas keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu dan menyajikan sebab-sebab perubahan-perubahan posisi keuangan perusahaan tersebut. Laporan ini akan sangat berguna bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap modal kerja dan agar sumber-sumber modal kerja dapat digunakan secara efektif di masa mendatang. Hasil analisa terhadap sumber dan penggunaan modal kerja dari suatu perusahaan dalam suatu periode akan dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan atau perencanaan modal kerja di masa yang akan datang. Penyajian laporan tentang perubahan modal kerja memerlukan adanya analisa tentang kenaikan atau penurunan dalam pos-pos yang tercantum dalam neraca yang diperbandingkan antara dua saat tertentu atau comparative balance sheet. Hal ini untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam pos-pos elemen modal kerja tersebut. Laporan tentang perubahan modal kerja ini sering disebut dengan berbagai istilah, antara lain Statement of Fund, Statement of Sources and Application of Fund, Statement of Financial Changes, Statement of Current Assets, Wergan Statement, Statement of Changes in Net Working Capital, dan istilah-istilah lain yang mempunyai tujuan yang sama. Dari pembahasan-pembahasan di muka, dapat ditarik kesimpulan bahwa modal kerja akan berubah apabila aktiva lancar dan atau utang lancar berubah. Sedang untuk mengetahui sebab perubahan tersebut, sumber atau penggunaannya dapat diketahui dengan menganalisa perubahan yang terjadi dalam sektor non-current. Misalnya aktiva tetap, utang jangka panjang, dan modal. Oleh karena itu, laporan perubahan modal kerja harus menunjukkan kedua hal tersebut dan dapat disajikan dalam dua bagian, yaitu yang A, bagian pertama menunjukkan perubahan yang terjadi untuk setiap jenis atau elemen modal kerja, atau perubahan masing-masing pos aktiva lancar dan utang lancar, dan perubahan modal kerja secara total. Bagian ini menggambarkan kenaikan atau penurunan setiap elemen aktiva lancar, utang lancar, serta perubahan total modal kerja dalam suatu periode tertentu. Yang B, bagian kedua menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja atau sebab-sebab terjadinya perubahan modal kerja. Bagian ini menggambarkan sumber-sumber tertentu dari mana modal kerja diperoleh, serta berbagai penggunaan dari modal kerja tersebut. Untuk dapat menganalisa atau menentukan besarnya perubahan modal kerja, baik secara total atau masing-masing pos unsur modal kerja, serta untuk mengetahui sumber-sumber dan penggunaan modal kerja selama periode yang bersangkutan, maka diperlukan data tentang neraca yang diperbandingkan antara dua saat tertentu. Misalnya neraca periode 31 Desember 1977 dengan neraca periode 31 Desember 1978. Serta informasi-informasi lainnya sehubungan dengan data keuangan perusahaan yang bersangkutan. Misalnya besarnya laba, adanya pembayaran dividen, dan sebagainya.